Saya pernah dimaki-maki sama anak SMA kelas 2 yang sudah menjadi mahasiswa UI. Asli dimaki-maki. Tanpa saya tahu. Karena saya dianggap bohong. Menurut Ustadz sendiri, jadi bahwa tadi mungkin memang lagi dimasak gitu kan? Iya. Nanti kebaikannya datang nanti, atau mungkin kebaikannya memang dalam bentuk bencana yang terhindarkan yang memang kita tidak akan pernah tahu karena nggak pernah terjadi, karena terhindarkan gitu. Makanya kan hebatnya nih, kebaikan apapun sebenarnya bukan cuma sedekah, dia akan ngegelinding terus. Jadi pengkreditan dari kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, bukan cuma sedekah, itu nggak akan pernah berhenti, Pak, dengan ditunaikannya sesuatu yang bukan kita minta. Misalkan orang sedekah pengen punya anak, ternyata kemudian pergi haji, sesuatu yang dia nggak minta. Sesuatu yang sebenarnya saya mintanya bukan haji nih, pengen anak, tapi ya alhamdulillah lah, ini malah dapat haji. Terus orang yang udah senior ngingetin, lu tuh sama Allah disuruh doa punya anaknya bukan di sini. Justru Allah pengen denger suara lo ketika lo haji. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Contoh gitu loh. Hah? Betul nggak? Ya. Hah? Ya. Ada orang pengen punya jodoh, terus dia sedekah laptop. Begitu sedekah laptop, dapat motor, ngiki ketawa. Aneh sedekah notebook harga 2 juta, pengen jodoh dikasih motor. Iya kali lu suruh kesono kemari buat nyari jodoh. Hebatnya Allah nggak menghentikan loh. Kan kalau kita gini, gue pengen ngasih lebih, dia begitu, ya udah, gue nggak jadilah. Itu kan kita. Kalau Allah nggak begitu ya? Enggak lo. Hebat. Saya pernah dimaki-maki sama anak SMA kelas 2 yang sudah menjadi mahasiswa UI. Asli dimaki-maki. Tanpa saya tahu. Karena saya dianggap bohong. Dianggap ngajarin sesuatu yang salah. Ngajarin sesuatu yang sesat. Saya taunya dari mana? Dari dia sendiri. Ketika saya ada di Korea. Jadi saya di Korea, udah masuk flat, hotel, terus kamar saya diketok. Assalamualaikum Tat. Buka pintu. Panitia. Tat, aneh bawa satu akhwat nih, mahasiswa fakultas kedokteran. Oh iya? Ya masuk. Ada apa? Tahu tuh, dia minta maaf sama ente katanya. Terus anak ini nangis. Ada kali semenit nangis. Minta maaf ya Ustaz. Ngapa? Saya bilang minta maaf, ketemu juga belum. Saya ngeliat Ustaz di TV. Kelas 2 SMA. Duha membawa rezeki. Sedekah membawa rezeki. Saya dengerin, kemudian saya melaksanakan. Jadi selama 2 tahun di SMA, kelas 2, kelas 3, dia tidak istirahat kecuali duha. Dan gak jajan kecuali sedekah. Dengan permintaan bisa ke Korea. Lah kan saya bilang begini, lah sekarang Anti ada di Korea. Bokti ada di Korea. Situ ada di Korea. Itu dia Ustaz. Ani minta maaf ini. Ini pasti seru nih saya bilang. Seru nih pasti nih. Jadi dia ini diterima di UI. Sebel ya minta ampun. Karena permintaan dia Korea. Jadi dia ini nggak terima di UI. Saya dengerin tuh geleng-geleng kepala. Orang nih mimpi-mimpi masuk UI. Ini orang masuk UI marah-marah. Kalau cuman masuk UI kata dia, ngapain saya duha 2 tahun? Kalau saya masuk UI doang, ngapain saya sedekah 2 tahun? Jadi Yusuf Mansur ini salah.
diari saya Ustadz dipenuhi sama caci maki kepada Ustadz dan kepada Allah. Dan saya nggak mau duha dan nggak mau sedekah. Saya jalanilah di UI. Terus saya masuk rohisnya UI. Tiba-tiba ada sesuatu masuk. Kamu kan nggak jelas juga mintanya. Kamu yang salah. Mintanya nggak jelas. Bisa jadi S2-nya kali di UI. S2-nya kali di Korea gitu. Oh iya ya, kan kuliah ada S2. Dulu kan saya nggak paham kalau kuliah itu ada S2. Atas dasar itu Ustadz, saya lanjutkanlah kemudian duha dan sedekah itu. Masuk semester 3, ada kakak kelas nih. Semester 3 nih, ada kakak kelas di atas, bilang sama dia begini, temenin kakak yuk. Kemana? Dekan. Gitu. Ngapain kak? Ini ngasih berkas. Berkas apa kak? Beasiswa ke Korea. Pasca sarjana. Gitu. Dia merasa, oh insya Allah saya juga nanti S2-nya di Korea. Ternyata saya salah Ustaz. Untung saya memulai sholat duhanya kelas 2. Jadi saya S1 di Korea ini Ustaz. Kalau saya memulai duha dan sedekahnya ketika saya TEP masuk UI, maka saya S2-nya pasca sarjana di Korea. Iya, saya mencoba memahami, saya bilang. Terus gimana? Ya kan saya masuk ruang dekan Pak Ustadz. Kata orang ini nih, izin Allah nih cerita. Dekan bolak-balik. Kok cuman 1 katanya. Berkasnya? Iya. Punya, kamu mana? Si kakak nih bilang, oh ini masih semester 3 kok Pak. Gitu. Masih semester 3 kok. Hah? Sekalian aja. Terus dia pencet, cuk. Masuk ruangan. Asistennya masuk. Kamu urus ya berkasnya adik kita ini, biar bareng masuknya. Hah? Udah kamu S1 di sana aja, selesaikan di sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Ustaz, saya ada di sini Ustaz, di Korea deh. Fakultas Jadi ini kedokteran. menyelesaikan S1-nya di situ. Jadi Allah membiarkan loh kita galau, kita marah, tapi tidak meninggalkan. Kalau kita tuh udah kita panggil malaikat-malaikat tuh udah blok semua. Maka saya ya sebagai manifestasi wujudnya Allah kan dunia ini ya alam ini kan saya mencoba oke, berarti sih gue harus memberi kesempatan kepada yang buruk sangka, kepada yang negatif, kepada yang ya emang gitu gue punya salah gitu ya. Ya biar aja apa-apa. Oke. Ayo kita terus aja jalan gitu. Sampai mana sih? Insya Allah ini siapapun juga yang menyimak ini yang mungkin sedang dalam kondisi seperti itu, iya. Bisa jadi ya, reminder lah ya. Iya, benar. Agar kita juga untuk tetap berbaik sangka juga. Iya, benar. Nah kalau kepada yang si Villa tadi dan anak ini tadi, kalau nanti repetition terjadi, nanti dia becoming stronger Pak. Dia akan benar-benar baik sangkanya itu ada di high level. Benar. Kalau sebelumnya dia perlu marah-marah dulu, perlu meninggalkan dulu, makin besok insya Allah nggak perlu proses itu lagi. Insya Allah. Insya Allah. Ustaz kan sebagai penulis juga suka baca buku juga. Ada nggak buku-buku populer yang nggak buku apapun lah sebetulnya, mungkin di luar Al-Quran, hadis yang buku yang gitu. paling membuka mata hati saya itu berpikir besar itu. Berpikir besar, bertindak besar. Karangan siapa tuh? Itu penulisnya siapa ya, lupa itu. Yang biru tuh bukan? Ya dia tebal bukunya. Tapi memang ngajak kita untuk memang berpikir besar, bertindak besar. Penulis dari sini atau dari luar? Buk yang The Magic of Thinking Big bukan lain? Iya, beda lagi. Lain lagi. Tapi kira-kira sosok seperti itu. Kira-kira seperti itu. Buku lawas ini, buku tahun-tahun 2000-an awal. Apa yang paling menarik buat saat dari buku itu? Berkesesuaian dengan yang saya pelajari saat itu tentang Sulaiman Spirit. Dengan izin Allah kan kita dikaruniai Quran ya.
kalau terhadap penulis yang penulisnya orang saja kita kagum begitu hebatnya gitu, apalagi harusnya kan yang ditulis oleh bukan manusia kan. Nah kita kan diajarkan tentang Sulaiman Spirit. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Nabi Sulaiman dikisahkan pada satu waktu jatuh, hancur, kerajaannya ditarik, kekuasaannya hilang, kemudian dia lumpuh, kesehatannya itu sangat buruk. Sampai kata Allah itu menggambarkan kesehatan yang sangat buruk itu, wa alqaina ala kursihi jasada. Dia kayak seonggok kayu ya, batang kayu mati yang dilemparkan ke kursi. Gak bisa ngapa-ngapain. Kehilangan kerajaan bapaknya, kerajaan Daud, Ma'bad Daud itu. Pasukan semua, harta tuh bleng, nggak ada. Tapi hebatnya ini, mentalnya nggak runtuh. Kalau kita orang kan mental nih runtuh, pikiran ikut jatuh. Tadi berburuk sangka dan seterusnya tadi itu. Kalimat, ucapan, omongan ikut jatuh, kelas ikut turun, semua, dan kesehatan makin buruk, and then going die, mati. Sulaiman enggak. Pada saat dia seperti itu, dia punya pikiran, omongan, mental, perasaan, akal, ucapan, kalimat, naik ke atas. Disusul dengan kalimat berikutnya di dalam surat Sad. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia malah bilang begini sama Allah, ya Allah putri, aku minta ampun. Udah saya terima. Yang penting kau ampuni saya. Yang penting kau ampuni saya. Silakan kau ambil kerajaan ayahku Daud. Tapi tolong berikan kepadaku kerajaan yang baru. Yang lebih gede daripada kerajaan bapakku. Kerajaan ayahku. Yang lebih bagus, yang lebih hebat. Daripada kerajaan ayahku. Yang lebih luas daripada kerajaan ayahku. Dan tidak ada yang memiliki kerajaan sepertiku sepeninggal diriku. Ini udah bukan the magic of think big ini. Dan itu doa tadi kan. Ditutup sama Sulaiman, innaka antal wahhab. Engkau ini maha mewujudkan, maha memberi. Gak ada yang gak mungkin. Keren Pak. Nah, di kemudian hari saya pakai itu. Karena banyak omongan kita yang memang jatuh, runtuh. Ketika dia nggak punya bayaran buat kosan anak, atau kosan dirinya, kontrakan dirinya 4 bulan misalkan nggak bayaran, doanya gimana? Runtuh kan? Ya Allah, kalau emang harus diusir dari kontrakan ini ya Allah, ya yang penting dapat tumpangan lah, di mana kek? Doanya kan runtuh Pak. Mintanya pun mengecil. Kalau nggak ketemu buat angsuran 4 bulan, sebulan aja, kan kecil. Dia merasa kayaknya nggak kekabel nih 4 bulan. Ya udah deh, sebulan aja deh. Kena runtuh. Ya. Ketika dia kemudian belinya juga runtuh. Biasanya sepeti sekilo. Besok nih, telur dong, berapa? 1. Jelek banget. Harusnya pada saat runtuh naikin voltasenya. Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Mau beli apa nih? Mau beli warung Mbak, dijual nggak? Ada aja loh mau beli warung gue. Iya bener. Kita mau beli warungnya Mbak. Gitu. Pada saat kita runtuh nih, nggak bisa bayar kontrakan, kita datang dong ke yang punya kontrakan. Assalamualaikum. Pakai Sulaiman Spirit. Waalaikumsalam. Nah ini nih orangnya nih, kapan lo bayar? Bayar mah gampang Bu, justru saya mau nanya ini dijual nggak rumah kontrakannya? Maksudnya bagaimana?
Saya bosen ngontrak, saya beli aja gimana? Wih, keren. Berpikir besar. Ketika dia terima surat nih, anak saudara nggak bisa ikut ujian. Kalau dalam waktu 3 hari Anda tidak menyelesaikan seluruh pembayaran. Taruh tuh surat. Sholat 2 rakaat. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jalan ke sekolah. Bawa Sulaiman Spirit. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam. Ada berapa orang nih yang dapat surat kayak saya? Maksudnya bagaimana Bu? Saya mau bayarin. Mau bayarin semua. Yang bener nih katanya. Lu aja gak bisa bayar, bayarin orang semua. Ya udah semua udah. Insya Allah. Udah berapa? Ya ada 140 mah. Siap. Udah 3 hari lagi insya Allah. Makasih ya. Assalamualaikum. Terus kalau udah gak ada? Nggak ada urusan. Titik kok. Bukan koma Pak. Oh saya mau, oh ya. Titik aja. Jangan koma. Bukan nanti. Kalau nanti. Nggak ada kalau nanti. Pokoknya titik udah. Dan terbukti. Itulah yang disebut keyakinan, saya rasa begitu ya. 3 hari berikutnya, anaknya bingung nih, Mak, pergi jangan nih. Ini suratnya begini, udah pergi aja. Dan bener, begitu anaknya pergi, bleng masuk kelas, dapat itu nomor ujian apa semua dapat. Pas pulang dititipin salam. Begitu pulang dititipin salam. Sama wali kelasnya, sama kepala sekolahnya. Mak, ada salam dari kepala sekolah. Katanya makasih. Makasih apa? Itu kemarin ada orang dari lembaga amil zakat. Bayarin 140 anak, termasuk abang dibayarin. Kata kepala sekolah, ini jangan-jangan yang kemarin kali ini. Kenalan yang kemarin gitu. Emaknya bingung. Gue gak kenal siapa-siapa. Gitu. Nah kadang-kadang ujian datang bos. Nah ini pemirsa nih, hati-hati. Kadang ujian datang. Kalau tadi kan cinta nih, bagus. Ya. Bagus kan? Iya. Betul nggak? Kalau tadi kan ceritanya Hollywood dong. Anaknya tetap ujian. Hollywood namanya. Itu nggak keren Pak. Kurang keren itu. Mau tahu nggak yang lebih keren? Lebih keren gimana? Anaknya diusir Pak. Dan orang tuanya dipermalukan. Keren. Maaf ya, bukan cuma kamu nih yang nggak boleh masuk nih. Jadi bapak mesti adil. Ya, ada 139 anak lain nggak bisa masuk. Jadi bapak mesti adil. Jadi maaf ya nak, kamu nggak bisa masuk. Terus bilang sama ibu kamu yang sombong itu. Yang bilang membayarin semua itu. Jangan mikirin yang lain, mikir dia punya anak aja. Itu yang hebat Pak. Dipermalukan tadi itu. Lebih hebat lagi kemudian dia dicaci maki sama warga kampung sekitar, dicaci maki sama keluarga yang lain-lain. Lalu kemudian si ibu ini memulai mengajarkan anaknya. Ya udah nak, pakai kain kamu, pakai baju koko kamu, pakai peci kamu. Kamu ngaji sama emak. Kamu nggak bisa sekolah, nggak apa-apa nak. Yang penting jangan sampai nggak ngaji. Ngaji nih anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diajarin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dapat seminggu, ini anak jadi imam di musola. Jadi imam musola, anak SMA jadi imam di musola. Abang tadi jadi imam Bu. Wah, jadi imam. Allahu Akbar. Terus orang-orang pada seneng. Ntar Isya nih, abang disuruh jadi imam lagi. Allah. Habis kejadian itu, tetangga kanan kiri ditipin anak. Kanan kiri ditipin anak. Ini anak merinding nih. Merinding. Ini hebat Pak. Makanya kalau Anda hari ini para pemirsanya Habib Ali ini susah, lo terima. Makin gak ditolong sama Allah, lo terima. Makin lama lo terima. Kenapa? Besok gede banget bos. Gede banget.
bukan sekedar boleh ujian. Ini lihat kisah ini. 10 tahun berikutnya, ini anak udah jadi ketua yayasan, si ibu jadi ketua pembina, lalu bercerita. Selamat datang, kurang lebih ada 3.000 wali santri di sini. Makasih Pak Wali Kota juga hadir. Ini foto ketika anak saya menjadi murid satu-satunya saya. 10 tahun yang lalu. Sebagai ketua yayasan, anak saya ini homeschooling Pak. Kagak ada ijazah dari SMA negerinya Pak. Nah ini peristiwa ketika kami mengajukan surat, gitu. Ke dinas untuk kemudian buka TKA TPA perdana. Nah ini 2 tahun berikutnya ada yang wakaf sebelah rumah menjadi sekolah dan akhirnya sekarang jadi seperti ini. Ini perjalanan 10 tahun yayasan kami berawal dari anak saya dikeluarkan dari sekolah. Makasih semuanya. Silakan abang cerita. Abang cerita, saya baru saja selesai pasca sarjana di Birmingham University bla bla bla. Wah, itu top. Makanya kalau ada susah, kalau orang ada susah harus bilang begini sama Allah, kurang susah ini. Karena pengen sesuatu yang bigger. Karena semakin besar tantangannya, semakin besar juga. Tadi ibu tadi kalau anaknya ujian segitu doang bos. Tapi karena anaknya gak diterima, ibunya dicaci maki, direndahkan. Ternyata itu malah barokah buat dia jadi sekolah soalnya. Apakah ini cuma cerita? Ya, kalau Anda dengarnya sebagai cuma cerita, jadi cerita. Tapi this will be yours. Cerita ini bakal milik Anda kok. Jalanin aja. Buktikan. Sulaiman Spirit. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini berapa part ini? tiga part udah masih satu. Nggak terasa kan? Saya yakin nonton juga masih nggak terasa. Oke, ini 1-2 pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Sedikit tentang kegagalan Ustaz. Kalau dari perspektif Ustaz melihat kegagalan itu seperti apa sih? Alhamdulillah nih, sejak saya di penjara itu tahun 98 dan 99, saya 2 kali ya. Izin Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu saya tidak menemukan kosakata kegagalan. Sampai sekarang. Yang ada adalah sebuah proses dan pembelajaran. Jadi ya kayak yang kita pelajari lah. Sometimes we win. Sometimes we lose. No. We learn. Ya kadang-kadang kita menang, tapi kadang-kadang kita belajar. Jangan gagal, jangan kalah. Jadi bukan kegagalan tapi pembelajaran. Banyak yang kemudian kalah di season 1, tapi di season 2 malah jadi champion di negerinya gitu loh. Bukan cuma di kelas provinsi. Kenapa? Karena dia belajar. Ada Jonan tuh di Bogor, boleh jadi tamunya di sini. Dia gagal di cupang Pak, gagal di ikan cupang, tapi malah jadi raja arwana. Keren kan? Punya kekayaan arwana sampai kurang lebih mungkin sekitar 500 miliar. Padahal untuk beli ikan cupang saat itu 20.000 itu perih betul. 20.000 loh Pak. Tapi kemudian becoming Raja Arwana. YouTube-nya termasuk nomor 5 di Indonesia. Arwana. Jonan namanya. Pelajari aja. Pelajari, undang dia. Nah, tapi kan banyak orang yang begitu jatuh dia nggak belajar. Di kejatuhan itu dia tidak belajar. Meratapi, menyesali, marah-marah, baper, nyalain orang. Kenapa gue di sini? Kenapa gue ketemu dia? Kenapa gue kejebak di sini? Kenapa gue kejebak sama dia? Kenapa gue jadi bisa ketipu? Kenapa gue ketipu sama dia? Selalu nyalain. Nggak melihat sisi lain. Nggak punya pandangan ke depan lain. Nggak punya apa. Akhirnya dia nggak jadi sesuatu. Padahal pada saat kemudian falling down, pada saat itu kan dia lagi mau dikasih pesan. Itu.
Nah saya Yusuf Mansur, alhamdulillah izin Allah Jalla Jalaluh, pasca di penjara itu sudah tidak lagi mengenal kosakata gagal. Maka ketika ada wawancara bisnis, orang nanya sama saya, Ustaz pernah mengalami gagal bisnis? Nggak pernah. Ajar. Tapi Ustaz pernah bikin orang rugi? Nggak pernah. Yang bener. Banyak orang bilang rugi, ya coba aja lihat besok. Kalau sekarang persepsi orang, ya mau diapain? Nyatanya gue begitu, ya biarin aja. Tapi biasanya Pak, lu wawancaranya jangan yang existing hari ini dong, gue bilang. Kalau lu wawancaranya existing hari ini, kebetulan hari ini dia lagi rugi, ya mau diapain? Tapi lu tanya yang lain-lain, yang kemudian becoming wali kota, becoming gubernur, kemudian punya bisnis yang lebih gede lagi. Tanya sama mereka, episode tahun berapa dibikin ruginya? Ini aneh wallah ya, aneh nggak lagi bercanda nih. Ini kan tayangan live kan, maksudnya tayangan YouTube yang semua orang bisa lihat toh. Saya mengundang nih orang-orang yang benar-benar secara gentle mengatakan saya korban Yusuf Mansur. Tapi kalau bisa saya dikorbanin lagi sama Yusuf Mansur. Gitu. Kenapa coba? Karena dia merasa berkah. Enggak dirugiin. Tapi ini emang jalanin nih. Emang prosesnya begitu. Itu. Habis itu saya nggak tahu tuh, blum gitu. Jadi kalau boleh Ustaz, tolong rugiin lagi kata dia. Tolong saya dirugiin lagi supaya bisa lebih gede dari sekarang. Pak, banyak yang begitu Pak. Nggak sedikit nggak. Bener, nggak bohong saya. Ya kalau wawancaranya existing, kayak tadi orang di PHK, terus lu tanya, bagaimana perasaan Anda? Ya sedih Pak. Siapa juga di karena PHK ini gitu kan. Tapi lu tanya dong ketika dibuka cabang kedua martabaknya, cabang kelima martabaknya, lu tanya peristiwa tahun itu, bagaimana Bapak perasaannya ketika dulu di PHK? Wah itu ternyata barokah, beda. Referensi ini nggak bisa cuma pakai itu doang. Ya iya, makanya saya ya nggak apa-apa kalau ini wawancara yang masih berproses, ya mau diapain lagi? Masa kita mau bikin klarifikasi tandingan kan nggak usah lah. Jadi pertanyaan terakhir nih, Sob. Menjawab pertanyaan yang kalimat pertama di buku itu setelah mungkin 20 tahun kemudian, iya, bener, kan? Bener. Kenapa gue di sini tadi? Iya. Jadi jawaban Ustaz apa kalau sekarang jawabannya, 20 tahun kemudian? Jawaban yang panjang kali lebar karena sampai hari ini saya udah menulis kurang lebih 500 buku. Kurang lebih ya, ada 500 buku yang cetak sekitar hampir 100, sisanya online. Saya sampai tahun 2009 itu sudah 80 buku yang di toko-toko buku. 80 sampai toko bukunya kagak mau lagi majang karena habis itu peraknya katanya kalau Yusuf Mansur semua. Walau bayar. Alhamdulillah. Nah, kalau diekstrak gitu, kenapa gua ada di sini? Pertanyaan waktu itu kan? Supaya saya mengenal dia. Supaya saya mengenal diri. Allah. Dia pengen dikenal. Pengen dikenal. Kuntu kata dia nih, kata Allah, kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini dulu tersembunyi. Fa uridu an u'rafa. Aku pengen dikenal. Fa khalaqtu khalqan. Maka aku ciptakanlah makhluk-makhlukku dan bla 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 lagi. Jadi ada orang yang diperkenalkan dengan keadaan susah, terus Allah berdiri. Tapi sayangnya begitu Allah berdiri, dia lebih lihat cincinnya. Dia jual cincinnya, dia lebih lihat mobilnya, dia jual mobilnya, dia lebih tetangganya, dia minjem kata Allah, ada aku yang ngasih kesulitan kamu, ada aku, sini kam tumi, talk to me. Nggak mau, ya sudah, aku datang lagi. Itu bukan, ya sudah aku nggak mau, enggak, ya sudah aku datang lagi. Hebat ya? Tadi trainer paling sabar tadi. Dan nanti Allah berdiri nih, ketika dia sudah ke sono kemana nggak ketemu, terus apa kata dia? Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolongku. Apa kata Allah? Hambaku, aku lebih bahagia mendengar kalimat itu ketimbang sujudnya kamu. Untuk mengenal Allah. Enggak terlukiskan nih. Mulut saya tidak menggambarkan rasa saya. Duhai hambaku,
Itu kalimat yang kutunggu, yang kurindukan dan lebih besar bagiku daripada sujudmu, Allah. Iya, banyak orang sujud kosong kan? Harus sujud kosong. Tapi gitu, ya Allah, mau kemana nih ya Allah? Cuman engkau, itu yang ditunggu mau. Insya Allah semua yang menyimak ini juga menjadi semakin kenal sama Allah. Dan semua yang, termasuk saya juga tentunya. Dan kita juga yang kenal pun menjadi semakin kenal juga insya Allah. Karena proses mengenalnya saya yakin juga ya akan terus berjalan gitu kan. Allah. Dan saya juga terima kasih banyak sama Ustaz sudah meluangkan waktu, jadi panjang kita ngobrol ini Ustaz. Asik. Tapi insya Allah jadi berkah juga, insya Allah jadi bagian dari amal jariah Ustaz juga, dan bermanfaat buat semua yang nyimak, dan mungkin buat yang menyimak pun mungkin bisa menyampaikan kepada yang lain juga, kita kan nggak pernah tahu. Itu. Insya Allah bisa ngalir terus insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Mansur atas waktunya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau iya, boleh. Buat teman-teman semua juga, terima kasih udah nyimak sampai sejauh ini. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.